Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhab. Fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Syarh Sunnah oleh Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Kita masuk pada ucapan Al-Imam Al-Barbahari yang berikutnya. Kata beliau, wahdar thumma hdar ahla zamanika khasah. Dan hati-hatilah, kemudian hati-hatilah terhadap ahla zamanika khasah, orang-orang yang berada pada zamanmu khususnya. Wanzur man tujalis wa mimman tasma' wa man tashab. Dan perhatikanlah siapa teman dudukmu dan dari siapa engkau mendengar ilmu agama. Wa man tashab, dan dengan siapa engkau bergaul. Fa innal khalqa ka'annahum fi riddah, karena seseorang atau manusia hampir-hampir mereka terperangkap dalam kemurtadan. Illa man asamahullahu minhum, kecuali orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ya ikhwan wa akhwat, ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini menunjukkan kepada kita bahwa di bagian-bagian akhir dari kitab beliau Syarh Sunnah ini, tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya beliau memperingatkan kita semua, para penuntut ilmu, khususnya orang-orang yang mempelajari, membaca kitab beliau, dari berbagai macam bentuk ketersesatan dan sebab-sebab yang membawa kepada kesesatan. Sebab itu di poin ini beliau masih memperingatkan kita dari sebab-sebab tersesatnya seseorang, di mana sebab-sebab tersesatnya seseorang itu adalah karena teman bergaul, karena mendengar ilmu dari orang yang salah, dan seterusnya. Naam. Maka dari itu beliau mengatakan, wahdar thumma hdar ahla zamanika khasah. Waspadalah dan hati-hatilah dari orang-orang pada zamanmu khususnya. Ya tentu ini adalah pada zamannya Al-Imam Al-Barbahari. Naam. Sebab itu Syekh Shalih Fauzan di dalam Ithaful Qari bita'liqat ala syarhi sunnah Al-Barbahari, beliau menjelaskan
kalimat ini kata beliau, li'annahu fi waqtil muallif Al-Barbahari rahimahullah adumatil fitnah jiddan fayuhaddiru min kulli ahli zamanin dhahara fihi syarr wal ahwa wal bid'ah. Kata beliau, ya karena pada zaman muallif, yaitu zaman Al-Imam Al-Barbahari, itu sangat banyak bid'ah. Bid'ah itu berkembang. Bid'ah ketika itu menyebar sangat luas. Ya. Sehingga beliau memperingatkan ya dari setiap orang pada setiap generasi yang nampak padanya kejelekan dan berbagai macam pengikut hawa nafsu serta kebid'ahan. Ya. Naam. Jadi sebagaimana yang kita katakan bahwa Al-Imam Al-Barbahari tidak henti-hentinya memberikan peringatan dan nasihat kepada umat untuk menjauhi pintu-pintu yang dapat membawa kepada ketersesatan. Dan ini adalah merupakan sifat kasih sayangnya para ulama. Sifat apa? Kasih sayangnya para ulama terhadap umat ini. Sehingga para ulama ketika mereka berbicara ya dalam rangka mengarahkan dan membimbing umat, itu dibangun di atas prinsip kasih sayang. Ya, kalau mereka berbicara tentang bid'ah, mereka berbicara tentang kekufuran, mereka memperingati umat dari berbagai macam penyimpangan, itu bukan karena kebencian mereka, bukan. Bahkan mereka memberikan tahdzir sekalipun, ya peringatan-peringatan keras, adanya hujran, adanya pemboikotan, ya kepada sekelompok orang atau kepada pribadi orang tertentu, itu semata-mata bukan karena kebenciannya, bukan karena kebencian mereka kepada orang-orang tersebut. Nah, mereka sama sekali tidak punya tendensi yang bersifat pribadi. Mereka tidak punya sengketa dengan orang-orang yang mereka berikan peringatan. Misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika beliau memperingatkan manusia dari ilmu kalam, itu beliau tidak ada sengketa masalah tanah atau utang piutang dengan pembesar-pembesar ilmu kalam, tidak ada. Begitu pula Imam Ahmad ketika beliau memperingatkan manusia dari fitnah Mu'tazilah, fitnah Al-Quran makhluk, itu beliau tidak punya sengketa pribadi, masalah sengketa tanah, masalah utang piutang dengan orang-orang yang berpemahaman Al-Quran adalah makhluk, sama sekali tidak ada. Sebab itu mereka membangun nasihat-nasihat mereka itu adalah dalam rangka menjaga umat dari ketersesatan, menjaga kemurnian agama dan membimbing umat kepada jalan keselamatan sehingga mereka terhindar dari jalan kesesatan. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menasihatkan kepada kita, sebagaimana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimana wa rahimahullah, kata Rasulullah, sayati sanawatun khudda'a, akan datang nanti di akhir zaman tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-shadiq. Sampai-sampai orang yang jujur di zaman yang penuh dengan tipu daya itu dianggap pendusta, sementara para pendusta dianggap sebagai orang yang jujur. Wa yu'tamanahu al-kha'in wa yukhawwanahu al-amin. Sampai-sampai orang yang dipercaya ahli amanah di zaman yang penuh dengan tipu daya itu dianggap kha'in, dianggap pengkhianat. Dan orang yang pengkhianat pada zaman tersebut dianggap ahli amanah. Wa yuntiqu fiha ar-ruwaibithah, maka para ruwaibithah pun mulai mengangkat bicara pada zaman yang penuh dengan tipu daya itu. Zaman yang penuh dengan tipu daya, manusia bebas ya untuk melakukan berbagai macam hal. Zaman telah berubah dari masa keemasannya kepada masa-masa yang adumat fihi asyarr wal ahwa.
zaman yang penuh dengan kejelekan dan fitnah, hawa nafsu. Zaman yang kondisi manusia telah berbalik dari masa-masa keemasannya, ya, sehingga orang-orang yang jujur dianggap pendusta, orang yang pendusta dianggap jujur, ahli amanah dianggap pengkhianat, para pengkhianat dianggap ahli amanah. Panggung, tempat-tempat yang sudah selayaknya diisi oleh para ulama, maka mereka tersingkirkan, diisi oleh orang-orang selain mereka. Para ulama jauh, dan popularitas para ulama kalah dengan popularitas orang-orang selain mereka. Maka dari itu Rasulullah mengatakan wa yuntiqu fiha ar-ruwaibidah. Para ruwaibidah pun mulai mendapatkan panggung. Para ruwaibidah pun mulai berbicara di mana-mana. Ya. Maka para sahabat bertanya, qila wa mar ruwaibidah ya Rasulullah? Siapa yang dimaksudkan dengan ruwaibidah itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, ar-rajulu tafi fi amril ammah. Di dalam lafaz lain dikatakan ar-rajulu tafi yatakallam fi amril ammah, yaitu orang dungu yang berbicara tentang urusan umat. Orang dungu yang berbicara tentang urusan-urusan besar, urusan-urusan umat. Orang yang tidak mempunyai kapasitas berbicara di dalam bab tentang apa? Bab-bab agama. Bab agama. Maka na'am ya ikhwan, dengan demikian maka terjadilah berbagai macam fitnah. Kalau sudah terjadi berbagai macam fitnah seperti itu, nah ini khususnya pada zaman Al-Imam Al-Barbahari yang pada tahun 300 sekian Hijriah, masih dekat sekali dengan masa-masa keemasannya Islam, masih dekat dengan zaman di mana hidupnya budaya ilmiah dalam mempelajari ilmu agama, masih dekat dengan zaman di mana manusia berlomba-lomba untuk menghafal ilmu agama. Bahkan ada di antara mereka yang menghafal ribuan hadis, bahkan puluhan ribu hadis. Itu sebagaimana orang menghafal surat Al-Ikhlas, sebagaimana orang menghafal surat Al-Fatihah. Itu mereka menghafal ribuan, bahkan puluh ribu dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi fitnahnya sudah demikian adanya. Maka bagaimana pada zaman kita? Min babil aula, pada zaman kita lebih bahaya lagi, tentu lebih besar lagi dari itu. Lebih apa? Lebih besar lagi pada zaman Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Kalau pada zaman beliau sangat keras dan sangat menaruh perhatian untuk memperingatkan umat. Maka tentu pada zaman kita lebih-lebih lagi kita sangat memperhatikan perkara ini dalam rangka menjaga kemurnian agama dan memperingatkan umat dari berbagai macam jalan yang dapat membawa mereka kepada ketersesatan. Sebab itu jalan untuk selamat adalah yang pertama, perhatikan siapa teman dudukmu. Siapa teman dudukmu? Karena teman duduk biasanya membawa kepada apa? Mempengaruhi cara pikir seseorang, mempengaruhi cara pandang seseorang. Al-mar'u ma'a man ahabba, al-mar'u dinul mar'i ala dini khalilih, al-mar'u ala dini khalilih, atau kama ja'a fil hadis, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur man yukhalil. Teman seseorang, agama seseorang itu dilihat daripada teman duduknya. Maka hendaklah seseorang itu dia memperhatikan siapa teman duduknya, siapa teman gaulnya. Khalil, bukan zamil, ya. Khalil itu apa ya? Lebih dekat lagi daripada zamil. Kalau zamil itu teman, sahib juga apa? Teman, tapi khalil teman lagi, lebih dekat. Teman apa? Teman dekat, bukan teman yang hanya sekedar ketemu di pasar, kemudian teman yang sekedar karena kita punya transaksi jual beli ketemu di pasar, di jalan, bukan itu. Tetapi yang dimaksudkan adalah teman dekat, teman yang kita selalu duduk dengannya, kita bermusyawarah dengannya, kita tukar pikiran dengannya, kita diskusi dengannya. Nah, ini yang biasanya mempengaruhi pemikiran seseorang. Maka teman duduk,
siapa teman gaul kita. Itu pertama. Supaya apa? Supaya kita tidak bergaul dengan orang yang salah. Bergaul dengan orang yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Bergaul dengan orang yang mempunyai syubhat. Ya. 6. Yang kedua, kita memilih majelis. Dari siapa kita mendengar. Maka kata Al-Imam Al-Barbahari, "Wanzur man tujalis wa mimman tasma' wa mimman tashab." Perhatikanlah, amatilah, telitilah siapa yang engkau jadikan sebagai teman duduk, dari siapa engkau mendengar, dan dengan siapa engkau bergaul. Mendengar maksudnya apa? Mendengar ilmu. Mendengar apa? Mendengar ilmu. Ya, ini dari siapa gurumu? Dari siapa engkau belajar? Karena memang ilmu agama adalah sesuatu yang tinggi nilainya. Sesuatu yang tinggi. Orang yang mempelajari agama itu orang yang mempelajari apa? Sebab-sebab yang dengannya mendatangkan keselamatan. Sebab-sebab untuk meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang yang belajar agama terhitung sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka ini agama adalah sesuatu yang terlalu tinggi nilainya. Terlalu apa? Tinggi nilainya. Ya, karena dia terlalu tinggi nilainya, dia adalah sesuatu yang sangat-sangat privasi untuk keselamatan seseorang, maka hendaklah seorang itu tidak menjadikan akal dan hatinya itu seperti busa, ya, seperti busa. Busa itu kalau apa ya, busa atau apa ya, spon ya, spon. Kalau antum celup di air, dia resapi semua air sabun di situ dia resapi, ya, minyak dia resapi, semuanya dia resapi, ya. Maka kemudian dia menjadi kotor dan menjadi rusak karena semua itu dia tampung dan dia masukkan. Nah, bahasa apa bebasnya mungkin agak kasar itu, jangan jadikan otakmu itu seperti tong sampah. Kotoran masuk juga yang baik juga masuk. Jadi kalau baik masuk, kotoran masuk, ya bercampur di dalamnya, sehingga itu bahaya, mempengaruhi akalmu, mempengaruhi hatimu. Maka mendengar sesuatu tuh pilih-pilih mana yang, dari siapa yang harus kita dengar. Ya, tidak semua suara itu harus didengar. Tidak semua suara harus didengar. Ya, kadang-kadang ada suara yang harus diabaikan. Suara yang harus diabaikan. Suara-suara yang membawa kepada kesesatan, suara-suara yang mengajak kepada penyimpangan, ini suara-suara yang harus diabaikan dan ditinggalkan, siapapun yang menyuarakannya. Nah, kemudian ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum, kata beliau, fa innal khalqa ka'annahum fi riddah illa man asamaha Allah minhum. Ya, sungguhnya seorang atau manusia itu hampir saja mereka terjerumus ke dalam terperangkap ke dalam riddah, kemurtadan, illa man asamahallahu minhum, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat beliau ini adalah kalimat yang menunjukkan kepada kita bahwa keselamatan seseorang itu bukan karena kehebatan dia, ya. Keselamatan seseorang itu bukan karena kehebatan dia atau kecerdasan dirinya atau karena kehati-hatian dia yang luar biasa atau karena kehebatan gurunya, bukan. Tapi keselamatan seseorang itu semata-mata karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menjaga dia, Allah merahmati dia, Allah memberi dia taufik, Allah menjauhkan dia dari berbagai macam sebab-sebab penyimpangan, maka dengan itulah dia selamat. Bukan karena kehebatan dia lalu dia selamat, bukan. Bukan karena kecerdasan dia lalu dia selamat, bukan. Berapa banyak orang yang mempunyai kecerdasan tetapi mereka terjatuh ke dalam kesesatan, ya, terjatuh ke dalam penyimpangan dan seterusnya. Nah, ikhwan a'azzani Allahu wa iyyakum. Di sini sekali lagi ya, kalau kita
mau apa membaca keterangan-keterangan para ulama dari apa memperingatkan kita tentang teman gaul, tentang dari siapa kita belajar, ya, itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali perkataan-perkataan para salaf dalam masalah ini. Maka ana sarankan untuk lihat kitab Ibanatul Kubra, Ibanatul Syugra oleh Al-Imam Ibnu Battah. Di sana banyak sekali penjelasan-penjelasan atau kalimat-kalimat para salaf yang berbicara dalam bab ini. Taib. Kemudian selanjutnya berkata Imam Al-Barbahari, wa idza ra'aita ar-rajul yadhkuru bada Abi Du'at wa Bishr al-Marisi wa Thumamah au Aba Hudzail au Hisham al-Futi au wahidan min atba'ihim wa asyaihim fahdharhu fa innahu sahibu bid'ah fa inna haula'i kanu ala riddah watruk hadzal rajul alladhi dzakarahum bi khairin wa man dzakara minhum. Kata Al-Imam Al-Barbahari, wa idza ra'aitar rajul, apabila engkau melihat seseorang, yadhkuru ibn Abi Du'at wa Bishr al-Marisi, Thumamah, Abu Hudzail, Hisham al-Futi, atau salah seorang dari pengikut-pengikut mereka atau pendukung-pendukung mereka, maka waspadahilah dia, karena sesungguhnya dia itu adalah sahibu bid'ah, dia adalah ahli bid'ah. Taib. Ikhwan, kita lihat di sini siapa namanya? Abu Du'at itu adalah seorang yang berpemikiran Mu'tazilah, ya. Mu'tazilah. Beliaulah orang yang berdiskusi dengan Al-Imam Ahmad rahimahullah tentang Al-Quran itu adalah makhluk. Naam. Kemudian siapa di sini? Bishr al-Marisi. Bishr al-Marisi juga adalah pengikut, ya, Mu'tazilah. Ini tokoh-tokoh kesesatan, ya. Tokoh-tokoh kesesatan. Di mana apa namanya? Dikatakan bahwa Al-Imam Ad-Dahabi di dalam Mizanul I'tidal itu menyebutkan sedikit tentang Bishr al-Marisi. Nah, Bishr al-Marisi itu adalah seorang yang mempelajari ilmu kalam, dan dia sangat mahir dalam ilmu kalam. Nah, dia memiliki keyakinan yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, meskipun dia di dalam biografinya itu tidak bertemu dengan Jahm bin Safwan, tetapi dia mengadopsi pemikiran-pemikiran Jahm bin Safwan. Bermula dari dia mendalami ilmu kalam, ilmu kalam, ya. Naam. Kemudian siapa? Thumamah atau Ibnu Ashras. Thumamah Ibnu Ashras. Ini juga adalah Al-Basri, merupakan pembesar Mu'tazilah. Begitu pula Abul Hudzail ini juga adalah merupakan pembesar ahlul bid'ah Mu'tazilah. Sebagian ulama mengkafirkannya. Nah, begitu pula Hisham al-Futi disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Lisanul Mizan bahwa beliau ini termasuk sahabat dan muridnya Abu Hudzail, dan dia
kepada paham Mu'tazilah. Dai yang menyeru kepada paham Mu'tazilah. Yaitu siapa? Hisham Al-Futi. Taib. Ala kulli hal ya ikhwan, orang-orang yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari di sini adalah pembesar-pembesar kesesatan yang menyeru kepada penyimpangan. Paham apa Mu'tazilah, ilmu kalam, ya, dan seterusnya. Maka kalau ada orang yang memuji mereka dengan kebaikan, maka itu tandanya dia adalah ahlul bid'ah. Dia adalah tanda ahlul bid'ah. Telah berlalu kita katakan bahwa orang yang memuji ahlul bid'ah atau memuji orang-orang yang mempunyai penyimpangan, maka orang ini adalah tanda pada dirinya ada padanya penyimpangan. Ada padanya apa? Penyimpangan. Maka kalau hari ini kita lihat orang-orang yang dia bersembunyi di balik ya berbagai macam apa sampul yang dia gunakan, tapi kita lihat pada catatan-catatannya atau pada komentar-komentarnya, dia banyak memuji tokoh-tokoh takfiri misalnya, banyak memuji tokoh-tokoh pergerakan. Maka kita katakan hakikatnya dia adalah sama dengan mereka. Hakikatnya dia adalah sama dengan mereka. Hatta dia tampil dengan penampilan yang sebaik mungkin, mungkin dia bisa apa berkamuflase serapi mungkin sehingga orang tidak membaca apa manhajnya, apa akidahnya, tapi nanti nampak dari pujian-pujiannya kepada tokoh-tokoh. Dia akan memuji tokoh-tokoh yang mana? Kalau dia memuji tokoh-tokoh yang menyimpang, ya dia berbicara tentang mereka dengan kebaikan-kebaikan, maka hati-hati, pada diri orang ini ada penyimpangan. Yang dia sembunyikan jauh lebih banyak dari yang dia lahirkan. Ya, nah begitu pula tanda baiknya agama seseorang adalah dengan dia memuji ya tokoh-tokoh yang membawa kepada kebaikan. Saya ingat sekali di Yaman ya, itu kalau setiap hari-hari Id itu kan diberikan apa kebebasan, jadi para tulab itu ada yang lakukan apa hiburan, ada yang tunjukkan pencak silat, ada yang apa melantunkan syair-syair ya, dan seterusnya. Dia boleh menunjukkan apa yang bisa menghibur. Nah itu setiap ba'da asar di hari Id itu biasanya Al-Alama Muqbil bin Hadi rahmatullah alaih itu duduk di bawah pohon, ya ada para masyayikh yang lain dan menyaksikan ikhwan-ikhwan itu menunjukkan, para tulab menunjukkan apa yang, dan beliau paling senang adalah ketika para tulab menyebutkan syair-syair memuji Al-Alama Albani, memuji Al-Alama Ibnu Baz ya, memuji ulama-ulama salaf. Itu terpancar kebahagiaan dari wajahnya Al-Allamah Muqbil bin Hadi rahmatullah alaih, dan beliau menjadikan itu sebagai sudah menjadi suatu kebiasaan ya, sudah menjadi suatu kebiasaan. Syair-syair memuji perjuangan mereka, memuji kedalaman ilmu mereka ya, memuji perjuangan mereka di dalam apa melakukan tasfiyah, pembersihan, pemisahan di dalam agama ini dan seterusnya. Nah itu bagian daripada mencintai ahlul haq, adalah tanda bahwa kita itu bersama dengan mereka, tanda bahwa kita bersama dengan mereka. Almar'u ma'aman ahabba, seseorang bersama dengan siapa yang dia cintai. Nah, taib. Kemudian selanjutnya ikhwan nafiddin azani Allah wa iyyakum, yang paling ya di garis bawahi dari apa ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini adalah beliau ingin memberikan peringatan kepada kita tentang tanda orang-orang yang menyimpang dan tanda orang-orang yang berada di atas al-haq. Tanda yang paling nampak itu adalah ketika dia memuji orang-orang yang menyimpang pula ya, dia menyebutkan tentang orang-orang yang menyimpang dengan kebaikan-kebaikan ya. Dia memuji mereka, menyanjung mereka, bahkan mengangkat mereka sampai pada derajat yang sejajar dengan para ulama. Dan ini terjadi ya kawan, terjadi karena orang-orang dia membagi ya, membagi para ulama
menjadi bagian-bagian. Supaya maksudnya dia mengangkat orang yang ya kedudukannya bukan ulama dijadikan sebagai ulama. Nah, ini bahaya. Maka dari itu ada sebahagian kelompok mereka membagi-bagi ulama, ada ulama mirwaha, ada ulama waraqi, ada ulama ahlu thugur, ya, ulama kipas angin, ulama kertas, ya, ada ulama yang mendedikasikan dirinya di medan jihad, ya. Jadi kata mereka ulama-ulama Saudiyah seperti Al-Alama Ibnu Bas, Al-Alama Ibnu Utsaimin, ya, itu ulama-ulama mirwahah, ulama-ulama waraq, ulama-ulama yang cuma duduk di bawah kipas angin, ulama-ulama yang cuma bisa menulis saja, nulis kitab-kitab. Tapi ulama-ulama yang tidak berjihad, ya, ulama yang harus dijadikan rujukan itu ulama yang berjihad, ahlul thugur, begitu. Ya, maka di siapa ulama yang ahlul jihad? Abdullah Azzam, ya. Siapa? Hasan Al-Banna. Siapa lagi? Sayyid Qutub. Ya, ini bagi mereka ini ulama-ulama ahlul thugur. Jadi mereka mengangkat orang-orang yang ya bermasalah pada akidah dan manhaj mereka ke derajat para ulama dengan cara melakukan kamuflase, membagi-bagi ulama menjadi beberapa bagian. Tujuannya apa? Tujuannya ingin apa? Menjual, ya, menjual tokoh-tokoh mereka ke permukaan, ingin menaikkan posisi tokoh-tokoh mereka pada posisi para ulama. Nah ini bahaya, ini bahaya. Sebab itu ya ikhwan, ulama ahlul hadis itu mereka sangat ketat sekali dalam menyebutkan seseorang sebagai seorang yang apa? Alim misalnya. Saya pernah saksikan sendiri waktu itu ketika saya hadiri, saya di apa? Jami'ul Fath di Shumailah di kota Son'a, ada markas baru bangun di sana milik Syekh Yahya Al-Hajuri. Itu saya datang satu muhadarah, saya duduk di sana, hafizana wa hafizahullah. Dan waktu itu selesai sholat, jadi ada dai yang mau ngasih muhadarah. Waktu itu dai itu ngasih muhadarah. Dai yang dimaksud ini adalah seorang guru saya di ma'had yang lain, markis yang lain. Di apa? Jami'us Sunnah Sa'wan. Saya punya seorang guru di bidang apa namanya? Usul, dan di bidang tarikh. Saya punya guru itu namanya Abdul Basit, ya, Abu Muhammad Abdul Basit. Dan ini masya Allah, dia termasuk mustafid yang luar biasa sekali. Ya, dia dianggap alim, dan kalau dia ngajar, subhanallah, ngajarnya tuh penuh dengan faedah. Dan ya, kalau kita pemula duduk di majelisnya tuh nggak kuat tampung kita karena terlalu banyak fawaid. Ini waktu itu dia hadir di majelisnya Syekh Yahya, dan dia yang mau ngasih muhadarah di hari itu. Jadi begitu selesai sholat, Syekh Yahya duduk di mejanya kayak gini, dan beliau umumkan bahwa nanti ba'da sholat ini ada yang kita dengarkan muhadarah dari siapa, kata beliau? Da'i ilallah, dari seorang da'i. Beliau tidak katakan syekh, beliau tidak katakan alim, tapi beliau katakan da'i ilallah, ya. Artinya mereka memuji seseorang itu tidak gampang. Karena apa? Merupakan tazkiyah. Merupakan apa ya ikhwan? Tazkiyah. Di mata kita orang ini sudah sangat alim sekali, tapi di mata para ulama ahlul hadis, ya mungkin dia belum sampai pada tingkat itu. Mereka tidak bergampang-gampangan dalam memberikan tazkiyah. Beda dengan orang-orang di Indonesia, ya, asal ada nenek-nenek dari Arab sudah jadi syekhah, ya. Selalu ada seorang dai dari Arab, kita nggak kenal dai itu siapa, ya. Hatta di negeri Yaman itu markis-markis ilmu banyak dan terkenal. Saya termasuk orang yang paling sering mengunjungi markis-markis hadis, ya, Darul Hadis. Itu kadang-kadang datang ke Indonesia dikatakan dai, syekh, ahli ini, ahli itu. Saya tidak mengenal mereka di negeri Yaman. Kita tidak pernah mengenal mereka, sama sekali nggak pernah mengenal mereka. Bahkan ada yang kita bertemu dengan mereka, kita tanya, Syekh, antum di Yaman di mana? Sudah jawab, sudah sembarang, sudah, ya, subhanallah. Ini jadi apa namanya?
faedah yang ingin ana sampaikan bahwa jangan bergampang-gampangan dalam memberikan tazkiyah kepada seseorang. Hatta Al-Alama Albani, guru ana, ya, waktu itu ketika masih di Ma'rib, Darul Hadis Ma'rib, Abul Hasan Al-Ma'ribi, itu pernah bertanya langsung kepada Al-Alama Albani rahimahullah. Ya, di dalam kaset beliau, di dalam kaset Syekh Albani itu Silsilatun Nur, Nurul Huda kalau tidak salah. Itu guru anak Syekh Abul Hasan Al-Ma'ribi itu pernah bertanya kepada Syekh Albani, "Ya Syekh, siapa murid antum?" Siapa murid antum? Kata beliau, murid itu ada dua. Ada murid yang belajar langsung dengan saya, talaqi, mulazamah, dan ada murid yang mengambil faedah dari karya-karya saya, kitab-kitab, ceramah-ceramah. Kalau murid dalam bentuk yang pertama, saya tidak ada murid, kata Syekh Albani, saya tidak ada murid. Tapi kalau murid dalam bentuk yang kedua, maka murid saya banyak sekali. Murid saya banyak sekali. Lalu ditanyalah tentang salah seorang guru saya juga, yaitu Syekh Salim bin Id Al-Hilali dan Syekh Salim Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Ya, kata Syekh Albani, ya mereka banyak berdiskusi denganku, sering datang mengunjungiku, ya, mengambil faedah dan sering menelponku, kata beliau. Ya, coba antum bayangkan, sedemikian adanya Al-Alama Albani rahimahullah untuk menyebutkan murid itu susah sekali. Ya, kenapa? Karena ini para ulama punya standar. Para ulama punya apa? Standar. Artinya tidak gampang mereka memberikan tazkiyah. Mafhum ya ikhwan? Karena tazkiyah mereka itu apa namanya? Rekomendasi. Tazkiyah mereka itu rekomendasi. Dan mereka sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati. Nah, tapi yang ingin ana sampaikan di sini adalah bahwa begitulah para ulama dalam menjaga agama. Jangan kita naikkan posisi orang-orang yang masih penuntut ilmu kita anggap sebagai apa ustadz kibar, yang masih penuntut ilmu kita anggap sebagai syekh, ya, dan seterusnya. Itu sangat bahaya, sangat membahayakan agama. Sangat apa ya ikhwan? Membahayakan agama. Orang-orang yang tidak jelas, kadang dia sudah jadi dai, berdakwah di mana-mana, punya titel, sederetan titel. Kadang kita titelnya itu apa? LC, MA, doktor, ya. Kalau boleh saya tambah SD, SMP, SMA, S1, S2, doktor gitu kan. Nah, padahal kalau supaya kelihatan panjang titelnya. Karena kalau umumnya orang sudah S1 ya pasti sudah tamat SMA lah, iya kan? Orang sudah S2 ya pasti sudah selesai S1 lah. Orang sudah doktor pasti sudah lewati S1 dan S2. Tapi karena supaya panjang ya tulis lagi S1, S2, S3. Nanti di belakang supaya lebih panjang SD, SMP, SMA, supaya titelnya makin panjang, ya. Maka ikhwana fid din azani Allah wa iyyakum. Ini musibah. Ya, kadang-kadang kita nggak tahu S2-nya tuh dia di mana, S3-nya tuh dia di mana, ilmu apa yang dia pelajari. Ya. Tapi itulah keadaan. Kemudian kita memposisikan dia pada posisi yang luar biasa sekali sebagai alim besar. Dan kemudian muncul dari mereka hal-hal yang aneh-aneh. Ya. Nah, ini musibah. Maka dari itu jangan bergampang-gampangan dalam apa? Mentazkiyahkan seseorang. Saya ingat sekali, dulu saya pernah duduk di majelis, pengalaman pribadi saya ya. Saya pernah duduk di majelis Fathul Majid, ya, syarah Kitabut Tauhid ya. Saya duduk di majelis Fathul Majid. Dan bahkan saya mempelajari kitab itu 1 tahun. 1 tahun 1 kali tamat. Itu belajarnya setiap hari. Begitu selesai tamat kitab itu, kita dinasihati oleh syekh, guru saya, yang khusus mengajarkan masalah akidah. Itu kata beliau, tidak boleh ada yang mengajarkan kitab ini sampai mendapatkan izin dari saya. Ya, sampai hari tadi saya tidak mendapatkan izin untuk mengajarkan kitab itu. Jadi boleh sampai hari tadi saya tidak berani untuk mengajarkan kitab Fathul Majid tersebut sampai hari tadi ini. Nah, saya tidak pernah mendapatkan izin karena begitu akhir daripada pelajaran itu beliau mengatakan, tidak boleh
ada yang mengajarkan kitab ini sampai mendapatkan izin dari saya. Subhanallah. Nah, itu para ulama. Itu para ulama. Mereka sangat ketat dan sangat berhati-hati. Maka Anda ingin katakan ya ikhwan, kadang-kadang orang datang dengan sejumlah titel, kita tanya, antum belajar di mana? Ya, enggak. Oh, antum dulunya di markis mana? Enggak ada. Antum belajarnya di mana? Oh, saya di sini, di sini. Oh. Ya khair. Tapi apa? Sudah terlanjur jadi dai. Sudah terlanjur jadi dai. Ya bahasa Arabnya fasih. Bahasa Arabnya fasih. Karena ukuran keselamatan itu bukan dari dia fasih dalam berbahasa Arab. Ya, bahasa Arab adalah ilmu alat untuk menunjang. Tetapi kerap kali orang yang punya ilmu alat juga dia menyimpang. Tokoh-tokoh Mu'tazilah itu kan ahli-ahli bahasa Arab ya. Tokoh-tokoh Mu'tazilah itu ahli-ahli bahasa Arab. Bahasa Arab ilmu alat. Tapi ada yang jauh lebih penting daripada itu, ya. Di bidang akidah, bidang manhaj, ya, dan seterusnya. Nah, taib. Sampai di sini bisa dipahami ya, ikhwan? Nah, taib ilahuna ya. Anak kira demikian yang bisa ana sampaikan. Yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Ya, wallahu taala a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.